Halo semua, ketemu lagi dengan Pak Beni. Semoga kalian di sana dalam keadaan sehat semua ya. Pada video sebelumnya, Pak Beni sudah membahas bab bilangan bagian kedua, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, pada video kali ini, Pak Beni akan mulai membahas bagian ketiga, yaitu tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. So, siapkan alat tulis kalian. Mari kita mulai. Pertama, Pak Beni akan sampaikan dulu tujuan dari menonton video ini. Setelah menonton video ini, kalian diharapkan akan bisa memahami proses perkalian dan pembagian bilangan bulat, lalu menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan proses perkalian dan pembagian bilangan bulat. Oke, langsung aja kita mulai pembahasannya. Perkalian dan pembagian bilangan bulat. Pada dasarnya, proses mengalihkan dan membagi bilangan bulat itu lebih mudah daripada proses menjumlahkan atau mengurangkan bilangan bulat. Kenapa? Karena aturannya nggak sebanyak aturan pada penjumlahan ataupun pengurangan. Konsepnya sederhana aja, ketika kita mengalihkan atau membagi dua bilangan bulat dengan tanda yang sama, maka hasilnya positif. Contohnya kayak gini, kita mulai dari yang paling kiri dulu. Di sini ada 3 dikali 7. Ini tinggal dikalikan aja, hasilnya kan 21. Nah, karena 3 dan 7 tandanya sama, maka hasilnya positif. Lanjut lagi, ini ada negatif 3 dikali negatif 7. Kalikan jadi 21 kan? Tandanya juga sama nih, sama-sama negatif. Maka hasil akhirnya menjadi positif. Gitu ya. Pada proses pembagian juga sama. Kalau ini 21 dibagi 7, hasilnya positif 3 karena tandanya sama-sama positif. Atau yang ini negatif 21 dibagi negatif 7, hasilnya juga positif 3 karena tandanya sama-sama negatif. Gitu. Nah, gimana kalau tandanya berbeda? Kalau tandanya beda, nanti hasilnya negatif. Contohnya kayak gini. Kita mulai dari yang kiri dulu. Di sini ada 3 dikali negatif 7. Ini hasilnya adalah negatif 21. Kenapa negatif? Karena tandanya berbeda. Yang ini positif dan yang ini negatif. Gitu ya. Lanjut lagi deh. Ini ada negatif 21 dibagi 7. Ini hasilnya adalah negatif 3. Kenapa negatif? Karena tandanya berbeda juga. Yang ini negatif dan yang ini positif. Bisa dipahami kan? Sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Oke guys, ini ada sifat khusus yang dimiliki oleh perkalian bilangan bulat. Sifat pertama yaitu sifat komutatif. Sifat komutatif itu kurang lebih sama aja dengan menukar tempat. Jadi kalau ada A kali B, ini sama aja dengan B kali A. Contohnya, 2 kali 5. Hasilnya akan sama aja dengan 5 kali 2 kan, yaitu 10. Next, sifat kedua, namanya sifat asosiatif. Sifat asosiatif ini maksudnya mengelompokkan. Jadi kalau ada A dikali B dikali C, kita kerjain A kali B dulu, terus dikaliin sama C, hasilnya sama aja dengan B kali C dulu, terus dikali sama A. Contohnya, 2 kali 5 dulu, baru kali 3, itu sama aja dengan 5 kali 3 dulu, nanti dikaliin sama 2. Kita cek ya. Yang ini kan 2 kali 5 itu 10, terus dikali 3, hasilnya 30. Kalau yang ini, 5 kali 3 itu 15, dikali 2, hasilnya 30 juga. Gitu ya. Next, sifat terakhir yaitu sifat distributif. Polanya kayak gini. Kalau ada A dikali B tambah C, maka hasilnya akan sama dengan A dikali B, lalu ditambah A dikali C. Contohnya, 2 dikali 5 ditambah 3, itu hasilnya sama dengan 2 dikali 5, lalu ditambah 2 kali 3. Kita cek ya.
Ini kan berarti 2 kali 8 sama dengan 16. Kalau kita pakai yang ini, 2 kali 5 itu 10, tambah 2 kali 3 itu 6. Jadi 10 tambah 6 sama dengan 16. Sama aja kan hasilnya? Nah, ketiga sifat ini mungkin nanti akan berguna di perhitungan-perhitungan yang lebih kompleks, terutama ketika kalian nanti belajar aljabar. So, pelajari baik-baik ya. Oke, sekarang kita coba gabungkan operasi hitung bilangan bulat, baik penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Namun sebelumnya, Pak Beni mau mengingatkan kembali urutan pengerjaan dalam operasi bilangan bulat ya, yaitu kupa kabataku. Kurung dulu, terus pangkat, terus kali atau bagi, terus tambah atau kurang. Nah, kali sama bagi itu setara. Tambah sama kurang juga setara. Kalau nanti ketemu yang setara, berarti kerjain dari kiri ya. Oke, kita terapkan ke soal yang atas dulu. Ini ada 5 dikali 15 dikurang 6. Ini ada tanda kurung, berarti kita selesaikan yang dalam kurung dulu ya. Jadinya 5 dikali 15 kurang 6 itu 9. So, tinggal 5 kali 9 sama dengan 45. Gitu ya. Next. 12 dikali negatif 7 tambah negatif 16 dibagi negatif 2 sama dengan titik, titik, titik. Nah, untuk yang ini kita perhatikan tanda kurungnya dulu. Di sini fungsi kurungnya cuma untuk memisahkan bilangan negatif. Beda sama soal yang tadi. Kalau yang tadi di dalam kurungnya ada proses perhitungan. So, kurung yang ini bisa diabaikan aja. Di sini ada 3 operasi ya, yaitu kali, tambah, dan bagi. Ingat, kali sama bagi itu lebih didahulukan daripada tambah. So, kita proses yang kali dan bagi dulu. Yang ini 12 dikali negatif 7, berarti negatif 84. Ditambah, yang ini negatif 16 dibagi negatif 2. Hasilnya adalah 8. So, kita tinggal jumlahkan negatif 84 ditambah 8. Hasilnya adalah negatif 76. Gitu ya, semoga bisa dipahami. Oke, sekarang kita cobakan ke soal cerita ya guys. Dalam kompetisi matematika yang terdiri dari 40 soal, peserta mendapat skor 4 untuk setiap jawaban benar, skor negatif 2 untuk setiap jawaban salah, dan skor negatif 1 untuk soal yang tidak dijawab. Jika Budi menjawab 35 soal dan yang benar 27 soal, maka skor yang diperoleh Budi adalah titik, titik, titik. Supaya rapih, kita catat informasi penting dari soal ini dulu ya. Pertama, soal yang terjawab oleh Budi kan ada 35 soal. Karena semuanya ada 40 soal, berarti Budi tidak menjawab 5 soal dong, ya kan? Lalu Budi menjawab 27 soal dengan benar. Berarti jawaban yang salah adalah 35 soal dikurang 27 soal. Sama dengan 8 soal. Nah, sekarang kita udah dapat semua informasinya. Tinggal dicari skor si Budi. Di sini disebutkan katanya kalau jawaban benar poinnya 4, kalau salah negatif 2, kalau tidak menjawab berarti negatif 1. Maka skor Budi nanti adalah 4 dikali jawaban benarnya ada 27, ditambah negatif 2 kali jawaban salahnya ada 8, ditambah lagi negatif 1 dikali yang tidak terjawab, yaitu 5 soal. Kita selesaikan masing-masing yang dalam kurung dulu ya. 4 dikali 27 itu 108. Lalu negatif 2 dikali 8 sama dengan negatif 16. Lalu negatif 1 dikali 5 yaitu negatif 5 ya. Oke, kita tinggal jumlahkan semuanya. 108 ditambah negatif 16 itu 92. Lalu ditambah negatif 5 sama dengan 87. Jadi, skor yang diperoleh oleh Budi adalah 87. Gitu ya, semoga bisa dipahami. Nah, sekarang giliran kalian ya. Silahkan coba soal berikut. Nanti kalau udah ketemu jawabannya, silahkan tulis di kolom komentar. Kunci jawabannya Pak Beni letakkan di deskripsi video ini.
supaya kalian bisa cek jawaban kalian benar atau enggak. Oke, itulah video pembahasan tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Untuk video selanjutnya, Pak Beni akan membahas bagian keempat, yaitu tentang membandingkan bilangan pecahan. So, stay tune aja ya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, dan ciao!